Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di bidang penglihatan Lee Sanjiu, Xiao Jian bersandar di kursi dengan sikap yang nyaman dan tenang. Tidak ada yang luar biasa. Tetapi dia yakin bahwa pada saat itu, dia merasakan niat membunuh yang mengerikan dan tak terlukiskan. Niat membunuh itu berasal dari Xiao Jian itu. Tapi sekarang, niat membunuh itu hilang, atau mungkin disembunyikan. Lee Sanjiu mengerutkan kening, akhirnya menarik pandangannya dalam diam, dan menoleh. Dan semua ini, Qi Wei dan Wei Zong tidak menyadarinya. Apakah Sining akan jatuh ke tangan pengadilan San Xingdao? Sui bertanya, suaranya sangat tenang, dan ada rasa dingin yang mengerikan di kedalaman matanya. Dia mengabaikan satu hal. Anda dapat menahan napas, tetapi klan Si dari klan kuno ditakdirkan untuk berada dalam kekacauan. Dalam keadaan ini, Sining tidak diragukan lagi yang paling berbahaya. Ingat URL. Lagi pula, semua orang akan berpikir bahwa karena dialah seluruh klan mengalami malapetaka seperti itu. Dan Sining dalam situasi seperti itu, siksaan dan rasa sakit seperti apa yang harus dia rasakan di dalam hatinya. Betapa sedihnya dia ketika dia dianggap sebagai orang berdosa oleh klan dan diserahkan kepada musuh. Tidak. Baru pada saat inilah Qi Wei menyadari bahwa emosi Sui tampaknya sedikit berkurang. Dia begitu tenang, tidak ada jejak fluktuasi emosional dalam ekspresi dan kata-katanya yang tenang. Leluhur Sun Hong menolak kesepakatan ini dan membuat pernyataan yang kuat. Jika Sui tidak muncul, dia akan membantai semua anggota klan Si termasuk Sining. Qi Wei berkata dengan cepat. Ekspresi sarkasme muncul di mata Sui, aku menundukkan kepalaku kepada musuh, menyerahkan klanku untuk mengubah hidup mereka, tetapi mereka ditolak oleh musuh. Bagaimana orang tua dari klan Si kuno bisa merasa tidak enak? Klan Si dari klan kuno melakukannya dengan sangat kejam pada Sining. Qi Wei menghela nafas pelan, namun, dalam menghadapi bencana kehancuran seperti itu, untuk menyelamatkan nyawa klan, saya khawatir kebanyakan orang akan memilih pendekatan yang sama. Sui terdiam sejenak, lalu tiba-tiba berdiri dan berkata, aku pergi dulu. Suara itu masih bergema, dia memindahkan langit dan bersiul. Qi Wei bangkit dan ingin mengatakan sesuatu, sudah terlambat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kesal, orang ini terlalu menjengkelkan. Dia terlihat sangat tenang dan tenang, tetapi ketika dia mendengar bahwa Sining berada dalam situasi yang buruk, dia tidak bisa menahan amarahnya segera. Wei Zong tidak bisa tidak heran, Xiao Jian ini sebenarnya terkait dengan Sining itu. Nona, Xiao Jian itu memang tidak mudah. Tiba-tiba, Lee Sanjiu, yang selalu pendiam, tiba-tiba berkata, orang seperti dia tidak akan mudah mati. Kau tahu sial. Qi Wei mengutuk. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan Lee Sanjiu, Qi Wei jelas merasa lega, dan dengan cepat berkata percepat, kita akan bergegas ke Gunung Ningkong sesegera mungkin. Saat dia mengatakan itu, Qi Wei sepertinya mengingat sesuatu, memandang Wei Zong, dan berkata, aku punya sesuatu yang ingin aku minta tolong pada yang lebih tua. Wei Zong terkejut dan berkata, Nona Qi Wei, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Untuk memastikan keselamatanmu, tolong bekerja sama dan bersembunyi di kapal harta ini dulu. Qi Wei menunjuk ke kedalaman kapal harta karun, ketika masalah klan Si kuno berakhir, saya akan mengatur agar Penatua Agung pergi. Ekspresi Wei Zong tidak pasti untuk sementara waktu, dia adalah seorang guru dewa yang bermartabat, tetapi dia diperlakukan seperti ini, dan dia secara alami sangat tidak nyaman. Tetapi pada akhirnya, dia masih tersenyum dengan enggan. Saya mengerti bahwa Nona Qi Wei juga memikirkan saya. Lagi pula badai ini terlalu besar, dan saya tidak memiliki peran untuk berbaur sama sekali. Mengatakan itu, Cao Qi Wei membuang tangannya, berbalik dan berjalan ke kabin. Nona, mengapa Anda membawa beban seperti itu? Lee Sanjiu bertanya tiba-tiba. Karena rekan Taois Xiao menyelamatkannya dari kematian, tentu saja ada pengaturan lain. Bagaimana saya bisa menjadi penjahat dan meninggalkannya sendirian? Saat Qi Wei mengatakan itu, dia memelototi Lee Sanjiu, jika kamu berani melakukan perjalanan bisnis kali ini, aku tidak akan memaafkanmu. Lee Sanjiu berkata dengan suara cemberut, jangan khawatir,
Nona, karena leluhur mengirim saya ke sini, mereka secara alami tahu bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi instruksi Nona. Qi Wei merenung sejenak dan berkata, ketika kita mencapai Gunung Mingkong, biarkan orang-orang kita tidak perlu terburu-buru, mari kita lihat berapa banyak kartu yang telah disiapkan Xiao Daoyou untuk menghadapi badai ini. Sebelumnya, Su Yi telah menyatakan berkali-kali bahwa dia tidak ingin Kilin Protoss ikut campur, jadi tentu saja Qi Wei tidak bisa menganggap enteng. Li Sanjiu berkata, saya mendengarkan wanita itu. Kamu bilang, Xiao Daoyou tiba-tiba pergi, apakah dia ingin pergi ke klan Si kuno untuk pertama kalinya, atau dia ingin menghindari kita dan menyiapkan beberapa kartu yang tidak diketahui? Qi Wei mengerutkan kening dan bertanya. Li Sanjiu terdiam sejenak, lalu berkata jangan sembunyikan, Nona, aku tidak bisa melihat Xiao Jian itu, aku hanya bisa mendeteksi bahwa orang ini sangat berbahaya. Qi Wei cemberut, apa yang kamu tahu? Orang itu adalah reinkarnasi dari Yi Daoxuan dan Li Fuyu. Tentu saja, tidak mungkin bagi siapapun untuk melihat identitas mereka dengan santai, dan tentu saja itu jauh dari sebanding dengan siapapun. Selain itu, bahkan leluhur menyuruhnya untuk membantu pria itu dengan cara apapun, yang secara alami membuktikan bahwa pria itu tidak mudah. Angin menderu melolong, dan gunung-gunung dan sungai-sungai dengan cepat menghilang di bawah kaki. Su Yi bergerak dengan seluruh kekuatannya. Setelah mengetahui tentang situasi Sining, dia sangat marah, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit penyesalan di hatinya. Dia seharusnya menghubungi Sining sejak lama dan menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang hal itu. Dan sekarang belum terlambat untuk menghubungi Sining, tapi hal ini tidak lagi diperlukan. Su Yi memahami watak Sining, jika dia tahu bahwa dia akan pergi ke Gunung Mingkong, Sining tidak akan pernah setuju. Ini salahku. Saya pikir saya melihat situasi secara keseluruhan, dan saya paham tentang situasinya, tetapi saya tidak pernah menganggap bahwa situasi Sining akan menjadi berbahaya dalam situasi seperti itu. Su Yi menghela nafas. Di lubuk hatinya, dia tidak bisa menahan amarah dan niat membunuhnya. Dia telah bertindak sepanjang hidupnya, tidak peduli siapa yang dia lawan, dia selalu meremehkan untuk melibatkan orang lain yang tidak bersalah karenanya. Dan kali ini, untuk memaksanya muncul, pengadilan San Xingdao benar-benar menggunakan Sining dan klan Si kuno untuk beroperasi, yang telah menyentuh garis bawah Su Yi. Karena kamu sangat tidak bermoral, jangan salahkan aku karena memainkan permainan besar denganmu. Mata Su Yi berkilat dingin. Klan Si kuno. Hujan masih turun, dan awan mendung tampak suram. Di dalam sebuah aula, Sining memandangi hujan dan kabut yang menyebar di kisi-kisi jendela, dan berkata dengan lembut, Ayah, Anda tidak perlu khawatir tentang saya atau klan Anda. Tidak jauh dari sana, Si Jingshan, yang duduk diam memikirkan pikirannya, terkejut. Melihat Sining melanjutkan saya mengerti temperamen Su Daoyou, selama dia tahu situasi saya dan klan, dia pasti akan datang. Saat dia mengatakan itu, ekspresi kesedihan muncul di alisnya yang halus, bahkan jika aku tidak ingin dia datang, dia akan datang. Suasana hati Si Jingshan bergejolak, dan ekspresinya rumit, dan dia berkata, Aning, kamu belum pernah berbicara tentang Su Yi dengan ayahmu. Mengapa kamu tidak berbicara dengan ayahmu sekarang? Sining mendengus, menenangkan pikirannya, matanya bersinar dengan kenangan, dan berkata, Daoyou Su dan aku bertemu untuk pertama kalinya di Zhenlongfang dari alam abadi. Pada saat itu untuk pergi ke Istana Naga dari Timur. Laut China untuk menjelajahi buku sebab dan akibat. Dalam kesurupan, Sining mengingat adegan masa lalu ketika dia bertemu Su Yi di negeri dongeng. Wajahnya yang cantik dan halus melembut. Si Jingshan duduk di samping dan mendengarkan dengan tenang, tetapi hatinya sulit untuk tenang. Dari uraian putrinya, biarkan dia, sebagai seorang ayah, segera menyimpulkan bahwa telah terjadi hubungan rahasia antara putrinya dan Su Yi. Setelah mendengarkan Sining selesai berbicara tentang masa lalu antara dia dan Su Yi, Si Jingshan menghela nafas panjang dan berkata, pada saat itu, apakah kamu tahu bahwa dia adalah reinkarnasi dari Yi Daoxuan dan Li Fuyu? Aku tidak tahu. Sining menggelengkan kepalanya. Si Jingshan berkata, kalau begitu apakah kamu menyesal bertemu Su Yi sekarang?
Si Ning berkata tanpa ragu, tidak pernah. Si Jingshan berkata dengan hangat, tidak heran Anda tidak ingin Su Yi berdiri. Sebagai seorang ayah, saya pikir Anda benar untuk melakukannya. Si Ning terkejut dan berkata, ayah jangan salahkan aku. Si Jingshan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak hanya tidak akan menyalahkanmu, tetapi aku akan mendukungmu dalam melakukannya, Aning, jangan. Salahkan dirimu untuk ini, kamu benar, klan juga benar, semua bencana disebabkan oleh pengadilan San Xingdao, mengapa kita harus untuk menyiksa diri sendiri? Mata Si Ning memerah, dan dia berbisik, ayah, tapi hatiku masih merasa sangat buruk. Karena kamu bukan orang yang tanpa ampun, kamu secara alami tidak akan bisa memikirkannya untuk sementara waktu. Si Jingshan berkata, di dunia, bahkan kita yang menginjakkan kaki di jalan ilahi pasti akan terjerat oleh emosi dan keinginan. Ini bukan hal yang buruk. Si Ning menghela nafas tapi para tetua klan tidak mengerti sama sekali. Si Jingshan juga terdiam. Waktu berlalu hari demi hari. Larut malam. Di sekitar Gunung Ningkong, ada banyak orang kuat dari seluruh dunia. Sepintas, ada sosok di mana-mana, berdiri di area yang berbeda. Namun, tidak ada yang berani mendekat. Karena sekitar Gunung Ningkong telah diblokir oleh San Xingdao Court dan banyak kekuatan raksasa top lainnya. Ada banyak eksistensi tingkat dewa yang duduk di sana. Kalau begitu jika Su Yi tidak muncul malam ini, besok subuh, klan Si dari klan kuno akan musnah. Aneh, ini adalah hari terakhir dari periode 7 hari. Apakah Su Yi benar-benar peduli dengan kehidupan dan kematian klan Si kuno? Jika aku Su Yi, aku pasti tidak akan mati. Tunggu sebentar. Orang membicarakannya. Setelah malam ini, batas waktu 7 hari yang ditetapkan oleh pengadilan Tao Sanxing akan berlalu. Menurut pengaturan pengadilan Tao Sanxing, saat fajar besok, klan Si kuno akan diserang. Tapi sampai sekarang, Su Yi tidak pernah menunjukkan jejak. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Su Yi tidak berani datang demi nyawanya. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa di sekitar Gunung Ningkong sekarang adalah sarang harimau Longtan, dan ada banyak keberadaan yang menakutkan yang tersebar di sekitarnya. Saya khawatir datang ke sini sebagai dewa-dewa 9 penyempurnaan tidak berbeda dengan mengirimnya ke kematian. Pada saat ini, apakah Su Yi berani datang? Tidak ada yang bisa memberikan jawaban pasti. Waktu berlalu. Klan Si kuno, di aula utama kuil leluhur. Semua orang hebat tidak bisa tidur sepanjang malam, seperti tahanan yang menunggu persidangan, gelisah dan cemas. Aku tahu bahwa Su Yi tidak akan berdiri dan menanggung semua ini. Dengan keras, Si Kingsong menamparkan kotak di sebelahnya dengan tamparan dan berkata dengan marah, orang yang paling harus dibunuh adalah Si Ning, si pendosa. Dia jelas bahwa Su Yi dapat dihubungi, tetapi dia lebih suka melihat klan kita dihancurkan daripada membiarkannya Su Yi. Ye berdiri. Wajah semua orang sangat jelek, dan suasana di aula menjadi semakin membosankan, hanya suara Si Kingsong yang bergema untuk waktu yang lama. Ini fajar. Tiba-tiba, seorang lelaki tua membuka mulutnya dengan suara serak. Semua orang terkejut dan melihat ke atas tanpa sadar. Saya melihat sentuhan cahaya pagi menembus malam yang gelap dan menerangi langit. Selesai. Tiba-tiba, hati semua orang tenggelam ke dasar. Batas waktu telah tiba, dan Su Yi tidak pernah muncul. Fajarnya. Ketika cahaya fajar pertama menerobos kegelapan malam, itu juga menerangi langit, bumi, gunung, dan sungai. Di luar Gunung Ningkong, sekilas, ada sosok di mana-mana. Dompak, bayangan dan bayangan. Fajar, dan tenggat waktu yang diberikan oleh pengadilan Tao Sanxing telah berlalu, tetapi Su Yi belum muncul. Hasil ini menyebabkan keributan di lapangan. Di daerah yang paling dekat dengan Gunung Ningkong, pengadilan Tao Sanxing dan tokoh-tokoh tingkat dewa lainnya dari banyak kekuatan raksasa top lainnya telah memblokir tempat ini. Saudaraku, aku khawatir Su Yi tidak akan datang. Seorang pria berambut putih dengan jubah kuning mengerutkan kening. Tidak masalah bagi kami apakah dia datang atau tidak. Dewa-dewa Sun Hong berkata, misi kami adalah untuk berurusan dengan klan Si kuno.
Jika Suyi tidak datang, kami akan membantai klan ini dan menginjak tempat ini, dan kemudian kami akan menyelesaikan misi kami. Dia mengenakan jubah Tao, mengenakan mahkota di kepalanya, wajahnya panjang dan sempit, dan ekspresinya acuh tak acuh. Sebagai tetua tertinggi dari pengadilan Tao Sanxing, Sun Hong telah memimpin orang-orang untuk ditempatkan di sini 20 hari yang lalu, sepenuhnya menghalangi mundurnya klan Si kuno. Dia juga bertanggung jawab atas operasi itu. Saudara Dao, apakah kita benar-benar akan melakukannya? Orang-orang di seluruh dunia menatap ke sini. Seseorang tidak bisa tidak bertanya. Jika Suyi tidak datang, membantai klan Si kuno sama sekali tidak ada artinya. Begitu mereka melakukannya, dan berita menyebar, bagaimana dunia akan memandang mereka. Ini disebut membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Dewa-dewa Sun Hong berkata dengan dingin, aku hanya harus membiarkan semua orang di dunia melihat, apa konsekuensi yang harus aku derita karena terlibat dengan pendosa Suyi. Dengan mengatakan itu, dia memerintahkan, lewati pesanan saya, biarkan orang-orang dari klan Si kuno keluar dan mati, jika tidak, kita akan langsung menginjak Gunung Mingkong dan menghapus tempat ini. Ya, seorang pria parubaya dengan sosok kekar berdiri. Dia juga berasal dari pengadilan Tao Sanxing, namanya Zantu, dan dia adalah adik laki-laki Sun Hong. Dia melompat, berdiri dengan arogan, dan berkata dengan suara yang dalam. Dengarkan klan Si dari klan kuno, segera keluar, dan terima persidangan, jika tidak, kita akan menghancurkan tempat ini dan membunuh satu baju besi. Satu kata pada satu waktu, seperti guntur. Awan di langit pecah. Suara gemuruh seperti guntur menyebar, dan itu juga mengejutkan banyak sosok di kejauhan. Semua orang menyadari bahwa pengadilan Tao Sanxing akan menyerang klan Si kuno. Tiba-tiba, semua mata bertemu. Di pagi hari, Gunung Mingkong bermandikan cahaya matahari pagi, yang seperti tanah suci di luar dunia. Ini adalah istana leluhur klan Si kuno, tetapi saat ini, di mata orang-orang, gunung ini seperti sangkar, menjebak semua orang dari klan Si kuno di sini. Selanjutnya, hidup dan mati klan kuno ini akan diputuskan oleh pengadilan Tao Sanxing. Segera, di bawah tatapan penonton, sekelompok orang berjalan keluar dari gerbang Gunung Mingkong. Hanya ada lebih dari 30 orang, semuanya adalah tokoh senior klan Si kuno, baik pria maupun wanita. Wajah mereka pucat, langkah mereka berat, dan jiwa mereka hilang. Ekspresi semua orang ditulis dengan keraguan dan kecemasan. Si Jingshan dan Sining berjalan di garis depan. Ayah dan anak perempuan itu relatif damai. Hanya kalian. Zantu mengerutkan kening, membunuh. Klan di bawah alam dewa keluar, dan itu tidak berbeda dengan mengirim mereka ke kematian, dan ada begitu banyak wanita dan anak-anak di klan, adegan berdarah dan kejam itu tidak bisa dilihat. Si Jingshan berbicara dengan suara yang dalam. Memegang tangan Sining, dia melangkah maju, melirik para dewa di kejauhan, dan berkata dengan dingin. Di antara seluruh klan, orang yang ada hubungannya dengan Suyi adalah ayah dan anak perempuanku. Sisa klan adalah orang yang tidak bersalah. Jika kamu ingin membunuh mereka, lakukan saja. Saya hanya berharap Anda pengadilan Sanxing Dao dapat memiliki sedikit hati nurani dan garis bawah, jangan bunuh mereka semua. Beberapa kata, sebarkan penonton, aduk 10 arah. Ini menggerakkan banyak penonton di kejauhan, dan banyak orang menghela nafas dalam hati. Apakah klan Si kuno melakukan kesalahan? Tidak. Faktanya, tidak ada yang bisa memastikan bahwa alasan pengadilan Sanxing Dao ingin menyerang klan Si kuno adalah untuk berurusan dengan Suyi. Dapat dikatakan bahwa dalam badai yang menarik perhatian dunia ini, klan Si kuno tidak diragukan lagi adalah yang paling polos. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Ini adalah Ling Qiao Senzu. Dan pengadilan Tao Sanxing adalah penguasa benua ilahi Ling Qiao. Siapa yang berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentang ini? Nyawa ayah dan anakmu tidak sebanding dengan perjuangan kita. Tuan Sun Hong angkat bicara. Matanya acuh tak acuh dan suaranya tidak keras, tetapi jelas menyebar ke seluruh hadirin. Bukannya kami tidak memberi Anda kesempatan, tetapi sekarang setelah tenggat waktu 7 hari telah berlalu, saya dapat membuat pernyataan yang jelas.
Hari ini, klan kuno Anda, klan Xi, akan dihapus dari dunia. Kata-katanya keras, dan niat membunuhnya penuh dengan liar. Saudara muda Zantu. Sun Hong melambaikan tangannya, bawa semua orang keluar. Ini baik. Zantu mengeluarkan tas kain dan melemparkannya ke udara. Tas itu tiba-tiba bertambah besar, dan kemudian ratusan sosok jatuh dari mulut tas ke tanah. Pria dan wanita, tua dan muda, semuanya jatuh pingsan. Ketika dia melihat orang-orang ini, wajah Si Jingxian menjadi pucat, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu pergi terlalu jauh? Sekilas dia mengenali bahwa mereka adalah orang-orang dari klan Si kuno mereka yang tersebar di seluruh Lingqiao Shenzhou. Sekarang, bahkan klan ini telah ditangkap. Karena dikatakan bahwa kita akan memotong rumput dan akar, dan memusnahkan klan Si kuno Anda, tentu saja kita tidak boleh meninggalkan siapapun. Dewa-dewa Sun Hong berkata dengan dingin. Ada napas terengah-engah di antara para penonton di kejauhan. Pengadilan Tao Sanxing terlalu kejam, tidak hanya untuk menginjak-injak tanah leluhur klan Si kuno, tetapi juga untuk membunuh semua klan-klan Si kuno yang tersebar di seluruh dunia. Langit dan bumi dingin, dan suasananya menyedihkan. Untuk berurusan dengan klan saya, Anda akan melakukan semua yang Anda bisa, dan tidak ada intinya. Sining berkata dengan nada dingin, ketika semua ini dilihat oleh dunia, saya percaya bahwa Anda akan diperlakukan seperti ini oleh pengadilan Sanxing Dao di masa depan. Sun Hong tidak bisa menahan cibiran, nak, sejak awal alam ilahi, saya telah ada di dunia pengadilan Sanxing Dao, dan saya telah mengalami banyak pergolakan di dunia, tetapi saya masih berdiri dengan bangga di dunia dan mendominasi benua ilahi, sejauh ini tidak ada yang bisa mengguncangnya. Sun Hong senior, meskipun klan Si dari klan kuno bersalah, itu tidak akan berakhir dihancurkan. Melakukan hal itu juga akan merusak prestise pengadilan Tao Sanxing. Tolong pikirkan lagi. Tiba-tiba, seseorang di kejauhan berbicara untuk mencegahnya. Tiba-tiba, penonton tergerak. Pada saat ini, dia berani berdiri dan berbicara untuk klan Si kuno. Ini bukan keberanian biasa. Untuk diam. Sun Hong melirik masa lalu dengan dingin. Mulai sekarang, tidak peduli siapa yang berbicara untuk klan Si kuno, aku akan dianggap sebagai kaki tangan Sui oleh Sanxing Dao Tingku. Singkatnya, begitu banyak orang ketakutan, dan tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Sun Hong memandang ke langit dan berkata, Zantu, kamu bisa melakukannya sekarang. Ya, Zantu memimpin. Tetapi pada saat ini, teriakan panik terdengar. Klan Si kami bersedia untuk menyerah. Seorang pria parubaya berjubah ungu dari klan Si kuno berlutut di tanah, itu adalah Si King Song. Dia panik dan memohon belas kasihan, klan saya dapat menyerahkan semua harta dan warisan, dan akan bekerja sama dengan pengadilan Sanxing Dao untuk berurusan dengan Sui. Selain itu, tidak peduli apa yang orang dewasa minta, klan kami setuju. Seluruh tempat terkejut. Tidak ada yang mengira Si King Song akan berlutut begitu cepat. Beberapa tetua keluarga Si merasa panas di wajah mereka, bagaimana mereka bisa begitu tidak seperti biasanya di bawah pengawasan publik. Si King Song. Pipi Si Jingxian membiru karena marah, kamu membelaku. Klan Siku hanyalah anak baik yang mati berdiri, tapi dia tidak pernah dilahirkan dengan berlutut. Katanya bagus. Divine Master Sun Hong tertawa, memang benar bahwa orang-orang memandang rendah tulang lunak, dan kursi ini juga membenci bajingan semacam ini yang serakah akan hidup dan takut mati. Setelah jeda, dia melirik para tetua klan Si kuno, dan berkata, kursi ini juga dapat membuat pernyataan, bahkan jika Anda semua berlutut dan memohon belas kasihan Anda akan mati. Ledakan. Seluruh tempat itu dalam keributan. Pada saat ini, orang-orang akhirnya yakin bahwa jika Sui tidak muncul atas inisiatifnya sendiri, klan Si dari klan kuno tidak memiliki cara untuk bertahan hidup. Tanpa belas kasihan, para tetua klan Si kuno semuanya tampak sedih dan hati mereka menjadi abu. Lagi pula, masih tidak bisa lepas dari bencana ini. Aning, aku mengerti kenapa Sui tidak muncul, tapi kamu sepertinya salah paham dengan orang itu. Si Jingxian menghela nafas pelan. Wajah cantik Sining pucat, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, dia pasti akan datang. Si Jingxian tersenyum dan berkata, mungkin.
Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya meraih tangan Sining dengan kuat. Apapun yang terjadi nanti, ayahku akan selalu berdiri di depanmu. Mata Sining memerah. Pada saat ini, Zantu telah keluar, sosok kekar dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang menakutkan, dan dia berkata dengan membunuh. Semuanya, buat keputusan cepat, dan jangan tinggalkan baju besi. Suara itu mengguncang langit. Lebih dari selusin eksistensi tingkat dewa lainnya berdiri dalam persetujuan diam-diam. Kekuatan yang berasal dari semua orang berkumpul bersama, menutupi langit dan matahari, menutupi kekosongan di 10 arah. Itu juga membuat banyak orang di kejauhan gemetar. Tetapi pada saat ini, suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Tidak tahu malu, sangat tidak tahu malu. Apakah ini cara Taois Sanxing? Apa perbedaan antara Taoisme semacam ini dan iblis jahat? Seluruh tempat itu sunyi, dan semua orang tercengang. Siapa yang berani memfitnah Sanxing Dao Court seperti ini? Desir. Saya melihat seorang pria berjubah perak tiba-tiba muncul di depan Gunung Mingkong, berdiri tidak jauh dari Gunung Sijing dan ayah serta anak perempuan Sining. Rambutnya acak-acakan, dia terlihat seperti seorang pemuda, dia ceroboh, dan dia memiliki temperamen yang tidak terkendali. Benar saja, kursi ini tahu bahwa akan ada variabel. Dewa-dewa Sun Hong berkata dengan ekspresi kosong, katakan padaku, siapa kamu dan mengapa kamu ada di sini? Zantu dan para dewa lain yang akan memulai juga memilih untuk berdiri diam pada saat ini, dan memandang pria berjubah perak itu dengan main-main. Bagi mereka, klan seperti klan Si kuno dapat dihancurkan dengan satu jari, dan itu bukan apa-apa. Yang benar-benar menarik perhatian mereka adalah variabelnya. Benar saja, tepat ketika mereka mulai, variabel muncul. Alih-alih membuat mereka marah, itu menghibur mereka. Variabel terjadi. Apakah ini berarti Sui mau tidak mau muncul? Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa pria berjubah perak itu benar-benar mengabaikan Sun Hong dan yang lainnya. Setelah dia muncul, dia menyapa Sining sambil tersenyum. Nama saya Ai Kun, seorang pejalan kaki. Saya berjanji untuk memberi Sui hadiah besar sebelumnya. Hari ini, saya di sini untuk memenuhi janji ini. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.